up in the clouds are jealous knowing we found something so ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be what you thought, will Lord return me to dust. The angels up in the clouds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulki Maulana Hasan dengan NIM 2503107 sebagai moderator pada kelompok 3. Yang beranggotakan Muhammad Farhan dengan NIM 2502626. Ada juga Cinta Bella dengan NIM 2502927. Ada juga Muhammad Ilham dengan NIM 2504548. Ada juga Ronald dengan NIM 2503594. Ada juga Firman Syah Tegar dengan NIM 2503386. Yang terakhir yaitu saya Mulki Maulana Hasan dengan NIM 2503107. Video ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilky Rizkianti. Mari langsung saja kita ke presentasi artikel dengan berjudul Peran Bahasa Inspiratif Guru PJOK dalam menghadapi tantangan gaya hidup sedentari di kalangan remaja. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, membangun hubungan sosial, serta mencerminkan karakter seseorang. Bahasa Indonesia berperan penting dalam persatuan bangsa dan harus digunakan dengan baik, terutama dalam konteks pendidikan, dalam profesi termasuk guru PJOK. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena lebih dari 70% waktu manusia digunakan untuk berinteraksi. Guru PJOK memiliki tugas mendidik siswa melalui aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran, keterampilan, kesehatan, serta perkembangan kognitif dan afektif. Namun, kemajuan teknologi membuat banyak orang, termasuk remaja, cenderung menjalani gaya hidup sedentari, minim aktivitas fisik karena lebih banyak duduk, menggunakan kendaraan, dan menghindari gerak seperti naik tangga atau berjalan kaki. Gaya hidup ini dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami peran bahasa inspiratif dari guru PJOK dalam menghadapi tantangan gaya hidup sedentari pada remaja, serta mencari solusi komunikasi yang efektif agar siswa lebih termotivasi untuk bergerak dan menjalani hidup sehat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Survei dipilih karena efektif untuk mengukur pendapat, perilaku, dan pemahaman remaja secara angka. Menurut Profesor Dr. Sugiono, survei cocok untuk mengumpulkan informasi mengenai yang tadi keyakinan, pendapat, perilaku, dan kebiasaan. Dapat menggambarkan fenomena yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Nah, kuesioner berisi 3 pernyataan yang mengukur kebiasaan aktivitas fisik, kecenderungan memilih gawai, dan pemahaman risiko gaya hidup sedentari. Penelitian dilaksanakan pada November 2025 dengan menggunakan kuesioner berskala Likert. Instrumen ini membantu menilai pemahaman dan perilaku remaja terkait gaya hidup sedentari serta komunikasi dalam pembelajaran PJOK. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dan pembahasannya. Dilihat ada total responden ini sebanyak 58 remaja dengan usia 13-19 tahun. Mayoritas berada pada usia 18-19 tahun, yaitu fase remaja akhir. Adapun komposisi jenis kelamin, jadi ada 35 laki-laki dan 23 perempuan. Fase remaja akhir ini umumnya mulai mengalami penurunan aktivitas fisik karena tuntutan belajar dan penggunaan gawai. Lalu adapun fokus kuesioner. Jadi kuesioner ini menilai 2 aspek utama, yaitu yang pertama kebiasaan aktivitas fisik dan kedua pemahaman tentang risiko
Adapun temuan umumnya, remaja memahami bahaya gaya hidup sedentari, namun belum sepenuhnya menerapkan pola hidup aktif karena terlihat adanya kesenjangan antara pengetahuan dan perilaku. Lalu ada hasil pernyataan-pernyataan. Yang pertama, kebiasaan duduk lama. Berdasarkan persentasenya, 55,2% tidak setuju, yang artinya sebagian besar tidak merasa duduk terlalu lama, menunjukkan remaja masih memiliki aktivitas fisik meski tidak intens. Lalu ada pernyataan yang kedua, gadget sebagai pengganti olahraga. Sebanyak 58,6% tidak setuju. Gadget memang dominan, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan aktivitas fisik. Lalu yang pernyataan nomor 3, pemahaman dampak sedentari. Jadi banyak remaja-remaja sebanyak 50% sangat setuju dan 46,6% setuju. Tingkat pengetahuan yang sangat tinggi, hanya 3,4% yang tidak setuju. Kesadaran tinggi ini tidak selaras dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Lalu ada interpretasi temuan. Nah, jadi remaja ini tidak sepenuhnya sedentari, namun masih ada kecenderungan aktivitas rendah gerak. Perilaku pasif banyak dipengaruhi oleh yang pertama, penggunaan gadget, kenyamanan fasilitas, prioritas aktivitas duduk, belajar, dan hiburan. Adapun implikasi untuk guru PJOK. Jadi guru PJOK ini memiliki peran penting sebagai pertama, pemberi pengetahuan sekaligus komunikator yang memotivasi. Bahasa yang inspiratif dan persuasif dapat mendorong perubahan perilaku. Pendekatan komunikasi motivasional juga terbukti relevan untuk mengurangi gaya hidup sedentari pada remaja. Dan kesimpulan inti, pengetahuan remaja tentang risiko sedentari ini baik, tetapi praktik aktivitas fisik masih rendah. Intervensi melalui komunikasi yang tepat dari guru PJOK penting untuk menumbuhkan gaya hidup yang lebih aktif dan berkelanjutan. Kesimpulannya adalah bahwa kecenderungan gaya hidup tidak aktif di kalangan remaja tidak berada pada tingkat yang membahayakan. Namun masih ada beberapa responden yang lebih suka melakukan aktivitas diam seperti bermain gadget daripada berolahraga. Sebagian riset menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu sering menghabiskan waktu lama dengan duduk dan masih memiliki kebiasaan bergerak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini juga ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK dalam menangani kecenderungan gaya hidup sedentari di kalangan remaja. Guru PJOK harus meningkatkan metode komunikasi yang bersifat memotivasi, menginspirasi, dan mampu membangun kedekatan emosional agar siswa terdorong lebih aktif. Sekolah juga perlu menyediakan fasilitas olahraga yang mudah diakses serta program aktivitas fisik terjadwal dan bervariasi. Edukasi hidup sehat harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerjasama antar guru agar kebiasaan aktif dapat terbentuk. Peran keluarga juga penting sebagai teladan dalam menerapkan gaya hidup aktif di rumah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas partisipan dan menggunakan metode campuran untuk memahami faktor penyebab perilaku sedentari pada remaja secara lebih mendalam. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.